Teks eksplanasi datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti pernah mendengar berita-berita bencana di Indonesia, atau mendengar berita tentang demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Dalam hati kalian akan berpikir, mengapa atau bagaimana semuanya bisa terjadi. Semua hal tentu tidak serta-merta muncul secara tiba-tiba. Ada akibat, pasti ada sebab yang mengawalinya. Teks eksplanasi datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang definisi, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks eksplanasi. Pertama, definisi teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Kata eksplanasi berasal dari kata explain dalam bahasa Inggris, yang berarti menjelaskan. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan teks eksplanasi sebagai sebuah teks yang menjelaskan proses ataupun sebab terjadinya fenomena. Fenomena yang dimaksud dapat berupa fenomena alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Dengan membaca teks ini, diharapkan pembaca akan memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi banyak memuat fakta serta pernyataan yang mengandung hubungan sebab akibat. Teks eksplanasi masih bersaudara dekat dengan teks prosedur. Kedua teks tersebut sama-sama memuat proses. Keduanya juga sama-sama menjelaskan sesuatu. Bedanya, proses dalam teks prosedur sifatnya disengaja dan direncanakan oleh manusia untuk keperluan positif dan produktif, serta memerlukan waktu yang relatif singkat. Dalam teks eksplanasi, kejadiannya bersifat alami, kadang tidak disadari atau bahkan berproses dalam waktu yang cukup lama. Dalam setiap peristiwa atau fenomena, selalu ada dua atau lebih aspek yang saling berhubungan, saling memengaruhi atau menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Hubungan-hubungan antar aspek inilah yang penting untuk dijelaskan dalam teks eksplanasi. Sebagai contoh, saat kita berolahraga, kita akan mengeluarkan banyak cairan dalam tubuh. Kehilangan banyak cairan akan membuat tubuh merasa dehidrasi. Akibatnya, kita akan merasa haus dan membutuhkan air untuk minum. 2. Ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakannya dengan jenis teks yang lain. Pertama, ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab dalam teks ini, yaitu mengapa dan bagaimana. Kedua, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Ketiga, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Artinya penjelasan masuk akal atau sesuai dengan teori yang ada. Keempat, objektif. Penjelasan yang diberikan dalam teks eksplanasi dapat disertai oleh argumen, tetapi argumen tersebut harus bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai penjelas, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan yang valid. 3. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi tentang identifikasi fenomena. Penulis dapat menyampaikan definisi, penjelasan umum fenomena, serta latar belakang terjadinya fenomena. Kedua, deret penjelas.
Bagian ini berisi tentang proses atau sebab akibat terjadinya fenomena. Penjelasan yang diberikan dapat berupa kronologi maupun sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Ketiga, interpretasi. Interpretasi dapat dimaknai sebagai tafsiran. Pada bagian ini, penulis dapat menyampaikan saran maupun memberikan komentar terkait konsekuensi yang didapatkan dari sebuah fenomena. 4. Contoh teks, eksplanasi. Supaya kalian lebih memahami materi ini, bacalah contoh teks tentang resesi ekonomi berikut. Dijelaskan mengenai definisi resesi ekonomi. Paragraf kedua sampai paragraf keempat merupakan bagian deret penjelasan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai tanda-tanda resesi ekonomi dan dampak dari resesi ekonomi yang diawali dengan adanya kebangkrutan ekonomi. Kemudian, apabila masih berlanjut, akan berdampak pada depresi ekonomi. Paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Pada bagian ini, dijelaskan tentang upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah jika terjadi resesi ekonomi. Kalau kita perhatikan, teks tersebut menjelaskan dua pertanyaan besar, yaitu mengapa dan bagaimana. Pertama, mengapa terjadi resesi ekonomi? Resesi ekonomi terjadi karena adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi real menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut. Kedua, bagaimana tanda-tanda terjadi resesi ekonomi? Tanda-tanda awal terjadinya resesi ekonomi dapat tercermin dalam beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, indeks bursa efek turun terus-menerus. Kedua, banyak barang dan kredit yang ditawarkan. Ketiga, banyak pemutusan hubungan kerja. Dan keempat, banyak tempat usaha mengalami penutupan atau gulung tikar. Teks tersebut juga dapat menjelaskan sebab dan akibat dari resesi ekonomi. Yang pertama, topiknya adalah resesi ekonomi. Penyebabnya, penurunan nilai pertumbuhan ekonomi real menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut. Akibatnya adalah kebangkrutan ekonomi yang berujung pada depresi ekonomi. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya... Assalamualaikum Merdeka. Ya, jika kalian suka dengan video kali ini, maka kalian like. Dan kalau kalian ingin memberikan sebuah anjuran atau sebuah masukan, kalian komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, karena itu sangat penting bagi kami. Karena dengan subscribe, kalian mensupport channel ini agar tetap untuk upload setiap hari, bahkan setiap detik untuk kalian. Karena uploadan yang kali ini itu sangat menarik. Dari kita sangat menarik sekali untuk masa depan penjuru dunia. Dan yang paling penting, kalian share, kalian bagikan kepada teman-teman kalian, kepada kerabat-kerabat kalian, kepada nenek buyut kalian, kepada seluruh dunia. Kalian bagikan agar mereka tahu pentingnya yang namanya toleransi dan perdamaian. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, oke? Dadah, assalamualaikum, merdeka.